المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سواك عند خلول الحديث الآمن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولنبيك رسول الله يا كبير الكريم التجلى باسم منتقم الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته Alhamdulillah syukurillah ni'matil iman wal islam wa kafa billah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusul salahul jasad والتوبة النصوح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد hadirin jamaah musalla al-badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita masih dilimpahkan karunia nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur dalam taat pada Allah sehingga kita dapat menyisihkan waktu kita hadir. Insyaallah kehadiran kita dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah dengan keagungan Ummul Quran, semoga Allah senantiasa melindungi kita, dijauhkan dari segala bala, ujian yang menyesatkan, auzubillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, dimurahkan rezeki kita, dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, jadikan anak-anak keturunan yang soleh, solihah. Apabila ada yang sakit, ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pulang ke rahmat Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Semoga
kita yang masih diberikan umur, semoga dalam lindungan Allah ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dunia wa kulli niyatin sholih wa akhirati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Syaikh Nawawi al-Bantani radhiyallahu anhu. Faqala aliyun karamallahu wajhah. Law su'ila al-ulama wal hukama wal fuqaha al-musyrikir ila al-maghrib an tilkal masail salat la jabu bima ajaba bihi Ibnul Abbas radhiyallahu anhu illa anni aqul fi jawab dzalik inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka sawa'un kanat ghalilatan wa kathiratan wa khairu syahri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Qala Ibnul Abbas wa taubatan nasuha nadmu bil qalbi wal istighfari bil lisani wal iqla'u bil badani wal idmaru ala an la yahuda ila ma nahallahu anhu. Wa qila taubatan nasuha an la yanbaghi ala amalihi atharun minal maksiyati sirran wa jahran. Wa qila hiya allati turithul falah ajilan wa ajilan. Wa khairul ayyamin ma takhruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala bil maut mu'minan billah. Wa qala sa'irul minhum sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Diterangkan di kitab An-Nasahatul Ibad bahwasanya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga dari Ibnul Abbas radhiyallahu anhu mengatakan inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka sawa'un kana qalilatan aw katsiratan. Ketahuilah sebaik-baiknya amal yang diterima oleh Allah sedikit maupun banyak. Tentunya amal tersebut bil ilmi, dengan ilmu. Jadi kita kalau mau beramal apapun harus dengan ilmu, harus tahu. Jangan asal beramal saja. Kalau nggak tahu, fas'alu ahli dzikra in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu, jangan langsung beramal. Nanya dulu, gimana nih saya mau beramal ini? Nanya sama ahlinya. Begitu. Jadi kata Ibnul Abbas yang paling baik ya adalah amal yang diterima oleh Allah sedikit maupun banyak. Wa khairun syahr, dan sebaik-baiknya bulan ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Sebaik-baiknya di dalam bulan ini ada taubatan nasuha. Ya. Jadi
kita punya dosa, buru-buru di dalam bulan ini ada taubatan nasuha yang kita sangka itu tidak dosa, ya, tahu-tahunya kita tiap hari bikin dosa. Apa sebaik-baiknya bulan, di dalam bulan tersebut ada taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Kalau Ibnu Abbas, taubatan nasuha nadamu bil qalb. Taubat nasuha itu ialah rasa menyesal di dalam hati yang telah kita kerjakan. Ada rasa apa? Menyesal. Ya. Ada rasa menyesal di dalam hati, wal istighfar bil lisan, dan banyakkan baca istighfar dengan lidah kita, ya, mengenai dosa yang kita perbuat. Wal iklahu bil badan, dan jauhkanlah badan kita dari maksiat tersebut. Wal itmaru ala an yahuda ila ma la Allah ta'ala, dan bertaubat dalam hati, ya, kita sudah bertobat di dalam hati, ya, bahwa tidak akan kembali lagi ke maksiat tersebut. Jadi ada 3 hal, ya, tobat. Apa sih tobat nasuha? Tobat nasuha menyesal dalam hati, istighfar bil lisan, dan jauhi badan kita dari maksiat tersebut. Jadi kita nggak datang lagi dah, ya, nggak berbuat lagi ke tempat maksiat, dan juga berniat di dalam hati bahwa tidak akan kembali baginya kepada apa yang telah Allah larang, ya, bakal kembali lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Ya, ada taubat langsung berhubungan dengan orang. Ada kejadian Ibrahim Ibnul Adham radhiyallahu anhu, itu di kota Basrah, ulama besar. Dia pergi ke Mekah. Sampai di Mekah dia beli korma. Ya, korma itu liter kilo, ya. Tiba-tiba ada yang jatuh, dimakan. Kalau bahasa kita celamitan, ya, kalau lagi beli celamitan. Baik. Ya. Ini tiba-tiba, ya, saya pulang ke kota Basrah, lagi munajat kepada Allah. Ada 2 malaikat di belakang. Kata satu malaikat berkata, ini Masya Allah, Ibrahim Ibnul Adham doanya nggak pernah ditolak. Kata yang satu, apaan? Ini lagi ditolak nih sekarang gara-gara sebutir korma. Subhanallah. Sebutir. Ini Ibrahim Ibnul Adham dengar ulama, dengar, astagfirullah, diingat makan korma di Mekah. Dia balik lagi tuh ke Mekah tuh minta diredoin, mau tobat. Kalau antara manusia tuh, kalau kita bisa nggak gitu ya? Kalau kita berdoa, udah di perut, udah di perut berdoa. Nah inilah yang bodoh amat, doa kita nggak didengar. Gimana ulama nggak didengar, apalagi kita. Akhirnya apa? Sampai di Mekah dicari tuh tukang korma, sampai di tempatnya nggak ada yang jualnya, berubah sudah. Ditanya mana yang jual korma di sini, orang tua udah meninggal. La haula wala quwwata illa billah, udah meninggal dulu. Kamu siapa? Saya putranya. Oh, alhamdulillah, saya minta dihalalkan waktu saya beli korma waktu itu 1 kilo
saya makan sebuah kurma yang tidak masuk hitungan. Kata anaknya, nggak bisa saya menghalalkan. Astagfirullah, nggak bisa. Saya punya saudara 11, harus semuanya yang tidak datangin. Ini kejadian hadir. Ya. Nah, kalau taubatan sama Allah tadi seperti itu. Tapi kalau taubatan kepada manusia lebih gampang mana? Kepada Allah atau kepada manusia? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara korma Allah tidak terima doanya Ibrahim ibnul Adham radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ya. Akhirnya gimana hadirin rahimakumullah? Itu dicari minta 11 alamat, nggak bisa diwakili. Makanya kita juga kalau kita ya mau menghadap Allah harus bersih, harus bersih. Makanya kalau mati hadirin, apabila ini almarhum mempunyai hutang kita yang hutang jangan girang dia udah mati. Ya. Yang hutang harus kembalikan kepada ahli warisnya, cari anaknya. Nggak ada, masya Allah, nggak ada anaknya ahli waris apa? Jangan girang lagi, masukin sodaqotun jariyah, masjid, musola atas nama si almarhum. Begitu, jangan enak itu. Coba sebutir korma aja sampai Allah tidak mendengar. Itu lebih berat. Bertobat minta maaf kepada manusia dibanding pada Allah. Kalau sama Allah cuma tadi satu, ya. Yang pertama rasa nyesal, yang kedua istighfar, yang ketiga jauhi badan kita dari maksiat, yang keempat yaitu niat benar-benar taubat, ya, apa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu gampang. Udah jangan maksud jalan malu ngoyak segala macam, udah jangan maksiat deh, udah gitu aja. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala belum bertobat, tiap hari dia selalu menjerit di alam barzakh. Tiap hari dia menjerit. Jeritan doanya yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak didengar. Apa jeritan mereka? Ya Rabbi, ya Rabbi, irji'u li'annaha min amali sholihat. Tiap hari itu. Makanya kita ini diperintahkan untuk doain orang yang sudah meninggal, untuk menghapus sedikit-sedikit dosanya. Kalau mereka menjerit tidak didengar oleh Allah, alhamdulillah. Begitu ucapin alhamdulillah. Kalau dia dikabulkan repot ini pada balik dari kober. Mau? Enggak takut kita. Ya, Allah kabulin semua tuh. Yang belum yang masih berumuran lumpur datang ke rumah girang dibalik katanya. Alhamdulillah. Enggak ada bisa kembali. Ya, walaupun ada jeritan seperti itu tiap hari, yang ada mengkikis dosa mereka dari kita. Allahumma fir, ya Allah ampunilah. Allahumma fir mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Dapat tuh. Apalagi kita selalu mengingat keluarga kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Bukan tahlil sehari, 2 hari, 3 hari saja, sampai 40 hari, sampai 100 hari, sampai haul. Terus ketemu haul, bikinin lagi, kasih makan jamaah, itu merontokkan dosa mereka. Ya. Jangan gorengan aja, tahu gorengan jangan, kasih makan. Yang paling banyak butiran-butiran tersebut dapat merontokkan juga. Para habaib semua kalau bikin khatam tahlil makan kebuli semua. Ngerti? Itu di situ tuh butiran-butiran tersebut
sedekah daripada tahlil haul itu menggugurkan. Sampai hari kiamat dia bangun udah gak punya dosa, alhamdulillah. Nah, itu. Tapi kalau mereka berdoa terus, ya, kadang malaikat pegelu baca dulu kepret mendem lagi. Ya, malaikat kan enggak lah. Kalau sama yang mati baik mah, oh masya Allah, kata malaikat ahlan, udah nyampe loh, udah ini nggak mau ngopi kan malaikat. Ya tahu yang mati tukang ngopi, ya tawarin kok. Kalau yang nggak benar mati masih bawa dosa. Oh, kata malaikat, ini dia nih yang lemes. Tahu lemes? Bahaya kalau lemes. Malaikat juga nanti balas. Ini dia nih yang lemes, gue tungguin. Mulutnya lemes. Yang kalau ngomong megelin orang, kan ada. Yang ngomong kalau ngomong, gue nyakitin banget. Nanti dikepret nih dia nih yang lemes, gue tungguin nih, ya, dapat kepretan. Emang kagak balasan ada. Makanya kita belajar ini agar kita mudah-mudahan dibersihkan dosa kita. Seperti kita keluar dari rahim perut ibu kita, itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan. Dan juga Nabi menginginkan agar kita ini selamat sampai Nabi mengatakan ummati as-sholah, ummati as-sholah, ummati as-sholah. Itu ijazah dari Nabi agar kita senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, suka atau duka, tetap kita sholat. Sehat atau sakit, kita tetap sholat. Hidup sholat, mati disolatkan. Ini apa sih pentingnya sholat? Sholat ini membawa amal ibadah kita. Amal-amal yang lain dibawa oleh sholat. Ibarat itu sholat bendera, kepala dari segala rukun Islam. Dan Nabi ijazahkan karena sholat itu tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Ya, sholat langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu Nabi membalas assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah ini hadirin ya. Terus berdialog antara Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang paling pokok kepada Allah adalah sholat. Nah, di sini diterangkan ya khairul amal, khairul amal dan sebaik-baiknya amal as-sholatul khamsah fi waqtiha. Sebaik-baiknya amal, nggak disebut hajinya, nggak disebut puasanya, nggak disebut zakatnya. Itu amal yang paling baik kita persembahkan kepada Allah adalah sholat lima waktu fi waqtiha, di dalam pada waktu. Dan ada lagi nggak bisa ditukar. Anda nggak sholat Anda zakatin aja, nggak diterima zakat. Anda nggak sholat Anda puasa aja, Senin Kamis terus puasa, irit kali ini. Irit puasa dulu, sholat kagak, nggak diterima puasa. Anak-anak nggak sholat pergi haji, banyak duit, pergi haji terus, pergi haji umroh, pergi haji terus, nggak diterima. Allah tidak terima. Semuanya tergantung sholat. Sholat tidak dapat ditutupi oleh amal-amal yang lain. As-sholat ila sholat. Sholat dengan sholat. Makanya ada sholat nawafil. Kira-kira kita banyak kan kekurangan yang fardunya. Banyak gak? Banyak. Ada yang kesiangan. Habis kesiangan gak tahu deh ilmunya. Bodo amat dah. Ada yang ketahuan langsung bayar dikogok.
Ya, kalau kesiangan memang benar tidurnya kesiangan, ya nggak dengar apa-apa ya masih diterima. Tapi kalau dengar, ya as-sholatu khairun minan naum, dengar terus ditarik lagi bangun jam 8, ya bego itu sengaja, ya itu sengaja, ya paksain bangun. Lagi dengar mau sempoyongan gimana bangun, pahalanya besar. Itu sholat yang 5 waktu, dan di sini dikatakan khairul a'malu as-sholatul khamsah fi waqtiha. Ya. Sebaik-baiknya ya, amal yaitu sholat 5 waktu. Bagaimana kalau sholatnya kurang? Bin nawafil. Karena Allah sudah berikan modal. Ini modal. Ya, Allah kadang memberikan yang fardu, kadang Allah memberikan yang sunnah. Yang fardu itu adalah modal tijarah, seperti orang dagang. Dagang ada modal nggak? Ada modalnya. Ada. Nah itu modal. Modal tersebut ada rugi, ada untung. Yang untung dipelihara 5 waktu. Fi waktiha, di waktunya. Yang rugi Allah berikan keuntungan disebut laba. Keuntungan. Apa itu keuntungannya? An-nawafil, ba'diyahnya, qobliyahnya, bangun malamnya, ya, sholat hajat, sholat duha. Nah itu laba, keuntungan buat kita. Kalau yang nyata keuntungan 10.000 menjadi 15.000, keuntungan 5.000 itu dapat laba, keuntungan. Ya, tapi kalau sholat mau dapat keuntungan dengan nawafil, ya, dengan nawafilnya, maka kita kerjakan dengan nawafilnya, kita akan beruntung, ya. Dan juga diterangkan di sini yang terakhir, wa khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala bil maut mu'minan billah. Dan suatu keuntungan di hari yang paling baik, sayyidul ayyam, kita dengar hari Jumat yang paling baik, penghulu dari segala hari. Maka ada lagi yang paling baik adalah ketika orang dipanggil oleh Allah minad dunya, dari dunia, ya, bil maut, dengan keadaan mati, mu'minan billah, dia tetap beriman. Itu suatu keuntungan dari hari apapun. Kalau kita kan tahunya hari Jumat, wah hebat dia mati hari Jumat. Tapi di sini diterangkan tidak. Ya, hari apapun baik selagi dia beriman kepada Allah. Si anu meninggal, ya, apalagi dalam keadaan habis sholat, habis pulang segala macam, ya, di hari Minggu. Nah hari itulah hari yang paling baik karena dia dipanggil dalam keadaan beriman. Ya, dari itu mudah-mudahan kita selalu jaga taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan juga kita pelihara sholat kita 5 waktu, karena sholat itu adalah, ya, imaduddin. Sholat tiangnya agama. Jangan kita tiangnya kita bikin keropok, akhirnya rubuh nanti. Ya, orang dikit-dikit gak sholat, dikit-dikit gak sholat, ada itu titik-titik keropok tiangnya. Ya, kalau sudah tiang keropok, yang lain, ya, ikut ambruk. Artinya amal yang lain ikut ambruk. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam mengerjakan taat pada Allah, dan dalam mengharap ridha Allah, dalam mengharap rahmatnya Allah, kita mendapat husnul khatimah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kuntu ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah." Allah Ta'ala
arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sayyidil asrar wa tiryaqil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil aghyar adada ni'amillah wa ibdalih. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil